ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stasiun Hijrah yang dicintai Allah, berikut catatan hijrah saya pada tanggal 19 Juni 2020 bertepatan dengan 27 Syawal 1441 Hijriah. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman pertama saya di endoskopi, di bius, hingga saya nggak sadar. Bagi yang belum tahu, endoskopi itu adalah memasukkan selang kamera ke dalam tenggorokan sampai ke dada, ke perut gitu, untuk mengecek apakah di dalam organ lambung, tenggorokan, asparagus itu ada masalah apa gitu ya. Jadi awalnya itu saya terus berobat herbal, tapi sebenarnya setiap hari saya itu sering sendawa yang begitu parah. Kemudian saya juga pada waktu itu sering cekukan. Jadi kalau cekukan sampai 5 kali berturut-turut gitu. Dan terkadang susah napas gara-gara cekukan. Tapi saya dalam kondisi begini terus ikhtiar, terus berdoa, ya Allah, bila memang ini sakit ini menggugurkan dosa-dosa saya, maka saya ridho gitu ya. Pernah di mobil waktu itu naik Grab dan sebagainya, pulang dari kerja itu, waduh, sampai sopirnya bilang, wah itu sakitnya harusnya dicek loh Pak. Kalau orang udah ngomong kayak gitu, terkadang bikin kita down juga, dan ya Allah gimana gitu ya. Kemudian salah satu dari teman kantor mereferensikan saya salah satu rumah sakit terbaik lah ya di Tangerang Selatan. Ya walaupun biayanya sangat mahal, tapi karena waktu itu masih ada asuransi perusahaan, jadi saya cobalah gitu ya. Akhirnya saya konsultasi, ternyata dia ini adalah salah satu dokter terbaik endoskopi Indonesia, seorang dosen besar juga. Jadi saya berobat sama dia, dicek ya seperti yang saya kira sebelumnya gitu loh. Pasti ini karena asam lambung, ini jaga makan, salah makan dan lainnya gitu ya. Kemudian saya dianjurkan untuk endoskopi, untuk ngecek. Setelah saya pikir, saya merenungin, ya udahlah, saya harus coba kali ini, karena ini benar-benar ada ikhtiar fisiknya ya. Jadi benar-benar kalau udah dipoto di kamera, mungkin ada beberapa hal penyakit di dalam tubuh yang nggak ini gitu, nggak kelihatan gitu ya. Saya udah berikrar, ya udah ya Allah, saya akan coba kali ini, mungkin terakhir lah ya, saya mau percaya dengan ilmu kedokteran. Saya mau coba kali ini gitu, ikhtiar yang terakhir yang harus saya lakukan di rumah sakit gitu ya, karena ini dibius gitu. Dan kata orang tuh kalau udah di endoskopi itu kadang ada efek samping dan sebagainya. Tapi saya di persimpangan keimanan di mana kita harus ikhtiar gitu. Islam itu nggak anti ilmu modern gitu. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan dia itu solusi hidup gitu. Tapi terkadang apa yang dianjurkan itu ya ada dua pertimbangan, semuanya baik gitu. Nah, tinggal kita memilih takdir yang satu ke takdir yang lain, ini yang harus kita kuatkan diri kita. Nah, cara menguatkannya dari mana? Yaitu ialah dengan sholat, tahajud, istikharah, dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk di endoskopi, dan saya udah daftar di rumah sakit tersebut, dan disuruh puasa dulu dari pagi puasa. Nah, kemudian setelah dari jam 4 subuh ya, terus dari sorenya baru saya daftar. Dan pada saat itulah pertama kali saya di endoskopi. Nah, ini ngecek dulu, jadi dia tuh ada dua, dicek dulu. Setelah dicek, dipoto-foto, kemudian baru nanti dioperasi kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah itu nggak perlu operasi.
Eh, Tibalah harinya, waktunya. Saya sempat waktu itu, ternyata ruang operasinya, ruang endoskopinya itu banyak yang menunggu gitu, antri gitu. Jadi saya antrian yang ke dua lah ya. Terus saya ditempatkan dulu di ruangan dengan tubuh saya masih udah siap, terbaring gitu ya. Saya berdoa terus, ya Allah, saya baca istighfar. Saya pada saat itu ketakutan. Wah, kalau seandainya saya dibius kemudian saya mati gimana ya? Atau maksudnya tiba-tiba nggak hidup lagi gitu. Masya Allah, dosa masih banyak, tapi ini salah satu mau berobat, ikhtiar. Ya udahlah, saya meyakinkan diri. Dan pas ketika pertama kali udah masuk di ruang operasi, si dokter biusnya ngenalin diri. Pak, saya dokter yang akan bius Anda gitu kan, karena ini kan ada narkobanya ya. Jadi dia bilang dosisnya sekian sekian, ini peraturan pemerintah dan sebagainya tuh. Terus dia bilang, ini pertama kali ya Pak di bius ya. Saya bilang iya Pak. Wah, pantesan ya tadi saya dengar ada suara ngaji gitu ya. Jadi takut ya Pak. Saya bilang iya gitu. Dia bilang, wah saya juga jadi merinding. Jadi kita semua pada ketawa ya. Jadi yang merawat juga ketawa. Kemudian saya disuntik gitu. Nah setelah disuntik itu saya nggak tahu nih prosesnya gimana. Terus diajak ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya ketidur. Tiba-tiba bangun gitu. Wah, tiba-tiba bangun. Terus udah di ruangan berbeda. Terus susternya bilang katanya, ditunggu dulu Pak. Eh, Anda istirahat sebentar, nanti kita info gitu. Kemudian selang 30 menit kemudian hasil dari endoskopi keluar dan dibilang bahwa Pak, ini di asparagusnya itu ada eh, bintik-bintik gitu, ada kayak bekas luka, maksudnya tuh kayak kutil gitu lah ya, kayak flek-flek gitu, apa ya lupa saya namanya. Katanya ini harus dioperasi, jadi harus dibuang, dipakai laser gitu, dibuang ces-ces gitu, biar nanti daging tumbuh kecil-kecil ini eh, hilang gitu. Karena kalau nggak dihilangin nanti suatu hari berpotensi buat jadi kanker atau penyakit eh, lainnya. Nah, ini juga katanya yang menyebabkan selama ini saya itu mudah radang tenggorokan. Jadi dulu kehancuran badan saya itu adalah ketika saya benar-benar sering minum antibiotik. Kemudian kalau radang tenggorokan itu minum antibiotik dan lain-lain gitu ya, disuntik. Itulah yang menyebabkan sebenarnya hancurnya organ tubuh kita, masya Allah. Jadi akhirnya gimana kata susternya, baiknya bapak dioperasi aja sekalian gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, bapak pulang dulu, nanti bapak entah mau lewat pengobatan apa gitu. Waktu itu saya berpikir cepat, Bismillah, ya udahlah dok, saya bilang buang aja. Tapi saya ditanya gitu loh, ini gimana? Apakah ada hubungan dengan sakit saya gitu ya? Dia bilang ya sementara ini kayak gitu. Jadi katanya ada bintik-bintik ini yang harus dikeluarin, sama ada jaringan parasit katanya di di dalam gitu ya, yang harus dibuang juga katanya. Jadi jalur parasit ini tuh entah gimana ceritanya ya, gitu bilang nggak boleh, itu gitu nggak bagus gitu, jadi harus dibuang. Ya udah, qadarullah, saya berdoa, saya info keluarga istri bahwa saya mau operasi. Kemudian saya nginap malam itu, langsung dibuat rawat inap. Kemudian saya puasa lagi besoknya, sama lagi sorenya saya dioperasi lagi. Nah kali ini lebih menegangkan lagi, udah walaupun udah agak tenang karena udah pernah, cuma karena ini operasi saya juga jadi ngeri-ngeri gitu ya. Akhirnya saya eh, mantapkan hati, berdoa, akhirnya saya dioperasi gitu. Menurut saya ketika kita pasrah, dan sepasrah-pasrahnya itu adalah nikmat iman itu benar-benar ada gitu loh. Nikmat bahwa kita benar-benar butuh Allah tuh ada, masya Allah. Kemudian tiba-tiba selesai gitu, tiba-tiba bangun, saya melihat ruangannya udah berbeda lagi sama, dan susternya bilang, jadi Pak, ini hasilnya nanti akan menyusul karena ini butuh di cek dulu. Dia bilang, eh, Bapak terpaksa dirawat dan makannya itu nggak boleh yang keras, jadi makannya itu diatur eh, bubur ya, apa yang benar-benar disaring ya, jadi benar-benar ini karena tenggorokannya luka. Nanti katanya
kemudian akan ada terasa efek itu sakit gitu ya. Dan waktu itu saya sudah senang, oh nggak ada apa-apa nih, biar tinggal sembuh kan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya tertidur sore, malamnya saya bangun itu jam 2 gitu. Wah, ternyata baru efeknya keluar. Ternyata tenggorokan tuh sakit banget. Telan air ludah tuh sakit gitu ya. Waduh, saya bilang baru kali ini benar-benar cuma sakit tenggorokan aja itu sakitnya luar biasa gitu. Pedih, perih gitu. Saya panggil dokternya, susternya, kemudian dikasih obat, diinfus ya, diinfus terus gitu. Akhirnya berapa hari itu saya dirawat ya, berapa ya, mungkin kurang lebih 1 minggu. Itu saya benar-benar merasakan ya nikmat Allah itu betul-betul sempurna. Dan cuma satu hal yang memotivasi saya waktu itu, bersyukur bahwa karena sekamar itu 2 orang, yang di samping kanan saya itu keluar masuk tuh, ada 1 hari keluar, 2 hari datang, ada yang eh, apa, dirawat karena tiba-tiba kumat jantung, badannya katanya gemetaran, masya Allah, udah tua 50 tahun, 60 tahun. Saya sempat berpikir bersyukur, ya Allah, terima kasih saya diberikan cobaan dan penyakit ini di umur saya yang 39 tahun. Jadi saya bisa cepat bertobat dan punya waktu untuk mengumpulkan amal ibadah. eh Setelah kurang lebih tadi 1 minggu, akhirnya saya dapat hasilnya, dipoto-foto semua, di mana bekas asparagus di leher ini di laser gitu ya, jadi kayak ada luka dikit gitu, nanti katanya sembuh ini dengan cara makan. Kemudian parasitnya katanya lagi dicek di lab, nanti dijelaskan oleh dokter. Kemudian ya akhirnya saya keluar dari rumah sakit, dan setelah keluar dari rumah sakit itu selama seminggu itu udah diatur tuh makannya, 1 bulan ya, 1 bulan itu diatur. Jadi istri itu harus airnya itu nasinya itu harus disaring gitu. Terus makanan nggak boleh berminyak, kemudian nggak boleh yang ya cuma gitu aja lah, sop ayam. Kemudian ayamnya juga harus dihancur-hancurin, berasnya itu. Terus katanya habis seminggu nanti baru boleh yang agak keras sedikit pepaya gitu. Pokoknya 1 bulan itu benar-benar bubur yang benar-benar disaring gitu. Alhamdulillah kelewat juga. Kemudian saya bulan selanjutnya saya konsultasi sama dokter untuk check up sampai 2 kali, dikasih obatnya banyak buat sekitar 3 bulan. Dan ternyata setelah bulan ketiga, walaupun ngeri asam lambung dan sebagainya, tetap masih sendawa juga. Jadi nggak ada sembuhnya. Tapi menurut saya hikmahnya adalah mungkin gara-gara ini malah ketahuan kalau di asparagus saya tuh banyak laser dan banyak bintik, banyak tadi itu yang harus dibuang, dan parasit tadi juga. Jadi saya sempat berpikir ya udahlah, hikmahnya di situ, mumpung masih karyawan, mumpung masih ada asuransi. Karena waktu itu saya udah mulai meyakini bahwa asuransi itu nggak boleh dalam Islam. Jadi kebetulan ini memang udah diwajibkan perusahaan, jadi ya udahlah, inilah kesempatan mungkin Allah kasih. Kurang lebih biayanya itu 37 juta lah gitu. Ya itulah akhirnya cerita saya, dan dari sini saya akhirnya menguatkan saya bahwa kesembuhan itu benar-benar milik Allah. Kita ikhtiar, tapi pada akhirnya benar-benar kita akan diuji juga untuk memilih mana yang baik. Di antara yang baik itu pun kita harus memilih. Alhamdulillah, karena dulu harus memilih di antara yang jahat yang baik, sekarang kita harus memilih di antara 2 yang baik gitu. Insya Allah teman-teman semua yang mengalami hal yang sama gitu, lagi hijrah bingung apakah ini sesuai kaidah atau enggak apa-apa, jalanin aja, pasrahkan dengan Allah. Allah pasti tuntut jalannya, dan even pun apa yang kita lakukan itu kurang tepat, pasti Allah kasih manfaat sampingnya yang lebih baik gitu. Jadi kita itu terkadang memilih untuk tujuan A nya nggak tercapai, tapi Allah kasih manfaat B, yang mana ini mungkin kita nggak tahu. Kayak Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, mungkin ini akan terjadi 3 tahun 4 tahun lagi efeknya gitu. Nah sekarang tuh udah dibersihkan Allah. Jadi setiap niat baik, setiap kepasrahan kita dengan Allah, apapun itu jalannya, mau tepat atau nggak tepat, itu selalu ada manfaatnya.
Mungkin itu yang bisa saya bagi dalam kesempatan ini. Terima kasih udah mendengarkan podcast saya. Saya doakan semoga antum semua sahabat Stasiun Hijrah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.